dari Bapak Yusuf Sawaki. Namun sebelum kita mulai, saya bacakan sedikit biodata ringkas beliau. Izinkan saya menyampaikannya kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Yusuf Sawaki lahir di Wamena pada 8 Juli 1973. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjananya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Cendrawasih pada tahun 1998 dalam bidang pendidikan bahasa Inggris. Pendidikan magister diselesaikannya pada tahun 2002 di Eastern Michigan University, USA, dalam bidang Teaching English for Speakers of Other Languages, dan pada tahun 2017 beliau menyelesaikan pendidikan doktoralnya di Australian National University, Australia, dalam bidang linguistik. Sehari-hari Pak Yusuf adalah dosen pada program studi sastra Inggris, Fakultas Sastra dan Budaya, Universitas Papua di Manokwari. Pada tahun 2009, beliau bersama-sama dengan Profesor Nikolaus Himmelmann dan Dr. Alexander dari Jerman, mendirikan Center for Endangered Languages Documentation di Universitas Papua. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Pusat Studi Bahasa dan Budaya Papua di Unipa. Kiprahnya di dunia penelitian linguistik lapangan di Papua sudah diawalinya sejak tahun 1996. Penelitian yang dilakukannya antara lain tentang bahasa Yali dan bahasa Dani di Pegunungan Tengah Papua, bahasa Woi di Pulau Yapen, dan bahasa Melayu Papua yang dipakai di tanah Papua sebagai bahasa komunikasi sehari-hari. Beberapa artikel yang ditulisnya telah dipublikasikan baik di jurnal nasional maupun internasional, antara lain yang berjudul Dikotomi Humli Tabui, Pengetahuan Etnogeografi Orang Yali di Pegunungan Tengah Papua, Person Marking System in Dani Languages, Pronominal System in Papuan Malay, Reflections on Linguistic Fieldwork and Language Documentation in Eastern Indonesia. Pada 2009 hingga 2015, beliau terlibat dalam proyek dokumentasi bahasa-bahasa di Papua melalui program Documenting WOI yang disponsori oleh Volkswagen Language Documentation Fund. Tahun 2018, Pak Yusuf memenangkan ELDP Major Grant for Language Documentation dari SOAS Inggris untuk KAIS dan Konda Languages Documentation Project selama 3 tahun, yaitu 2019 hingga 2022. Pak Yusuf merupakan salah satu penggagas lahirnya pertemuan linguistik bertaraf internasional di Papua yang dinamakan Workshop on Languages of Papua. Pelaksanaan workshop ini bekerja sama dengan Profesor David Gill dari Max Planck Institute, Profesor Nikolaus Evans, dan Profesor Iwayan Arke dari ANU. Workshop ini telah dilaksanakan 5 kali, 2007, 2010, 2014, 2017, dan 2019 di Manokwari, Papua Barat. Demikian Ibu Bapak, riwayat singkat Pak Yusuf Sawaki. Saya mendapatkan kehormatan hari ini untuk menjadi pemandu acara ini. Ibu Ani, Ketua MLI, mohon maaf karena hari ini tidak dapat hadir dan beliau menitipkan salamnya kepada Ibu Bapak sekalian, peserta KDL MLI pada hari ini. Ibu dan Bapak, tanpa berpanjang lebar lagi, marilah kita simak paparan Pak Yusuf yang bertemakan mengenal relasi sosial dan bahasa di Papua. Kepada Pak Yusuf, saya persilakan. Terima kasih Ibu Katrina. Saya juga merasa terhormat dipandu oleh Ibu Katrina ini dari Atmajaya, Jakarta. Bapak Ibu anggota MLI maupun simpatisan maupun peserta dalam kuliah daring siang dan sore hari ini,
Saya mengucapkan terima kasih karena bisa meluangkan waktu di sore hari ini untuk bersama-sama saya dan beberapa dengan Pak Wim. Sebenarnya Pak Wim minggu lalu menyampaikan karakteristik linguistik bahasa-bahasa di Papua, dan di sore hari ini saya berusaha menjelaskan dan memperkenalkan bagaimana hubungan antara masyarakat penutur bahasa dan bahasa-bahasa yang ada di Papua untuk menjadi pengetahuan bersama bagi kita para linguis Indonesia. Saya izin share materi dulu ya. Share screen, bukan. Oke, Bapak Ibu sekalian, topik yang saya bicarakan dan ingin berbagi bersama Bapak Ibu sekalian adalah mengenai relasi sosial dan bahasa di Papua. Bagaimana kita melihat hubungan antara masyarakat penutur bahasa dan bahasanya, dan juga antara masyarakat penutur bahasa dan masyarakat penutur bahasa yang lain, dan bagaimana interaksi antara mereka itu menghasilkan fenomena-fenomena bahasa yang unik, yang membuat Papua itu tidak beragam hanya karena faktor karakteristik linguistiknya saja, tetapi juga faktor karakteristik hubungan sosial dan bahasa ini. Itu kira-kira yang ingin saya sampaikan sore hari ini. Pertanyaan dalam banyak hal ketika memulai penelitian maupun dengan teman-teman berdiskusi, ada banyak hal yang ditanya, seperti beberapa pertanyaan yang saya tuliskan di sini. Itu mengapa marga atau fam Sawaki, umpama fam saya, berada di beberapa tempat yang berbeda-beda. Umpama di Waropen ada, kemudian di Makimi, di Nabire, dan juga di Wondama. Itu marga Sawaki tersebar di wilayah-wilayah ini dengan bahasa yang berbeda-beda. Jadi Sawaki yang di Waropen merupakan penutur bahasa Waropen, agak mirip dengan Sawaki di Makimi yang merupakan penutur bahasa Waropen Ambumi, dan juga penutur bahasa Wondama. Jadi ada Sawaki yang penutur bahasa Wondama. Ini pertanyaan yang sering kita dapati di Papua. Kemudian ada pertanyaan juga, mengapa bahasa Woi, bahasa Ansus, bahasa Ambai itu memiliki kemiripan. Kemiripannya cukup tinggi juga. Jadi dari sisi kosakata, struktur gramatika itu bahasa-bahasa ini hampir mirip-mirip. Pertanyaan yang lain itu mengapa orang Irires, ini penutur bahasa Irires di Kepala Burung Papua, itu dapat menjadi penutur bahasa Irires sendiri, tapi juga bahasa Sampur, bahasa Miyah, dan sebagian bahasa Maibrat, Melayu Papua, dan bahasa Indonesia. Jadi orang Irires ini bisa menggunakan 6 bahasa umpama. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang menarik yang sering kita jumpai ya. Saya dengar dalam diskusi-diskusi, ini hal-hal yang biasanya ditanyakan. Kemudian ada pertanyaan juga, mengapa orang Tandia, penutur bahasa Tandia ini sudah menjadi orang Wandamen yang berbahasa Wandamen. Nah, ini juga hal yang menarik untuk kita diskusikan. Kenapa orang penutur bahasa Tandia yang dulunya merupakan kelompok masyarakat sendiri itu bisa berubah menjadi orang Wandamen, itu kelompok bahasa yang lain juga, begitu. Kemudian pertanyaan yang menarik juga dalam relasi sosial dan bahasa bagi kelompok-kelompok bahasa di Papua itu, mengapa sejak dulu itu bahasa Wandamen, bahasa Biak, bahasa Melayu Papua itu dijadikan bahasa pengantar, dan masih ada juga, nanti saya tunjukkan, ada banyak beberapa bahasa, baik bahasa yang bahasa lokal maupun bahasa Melayu Papua digunakan
sebagai bahasa pengantar dalam komunikasi lintas suku, lintas kelompok kelompok penutur bahasa ya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang kemudian men-trigger saya, memacu saya untuk bagaimana melihat topik relasi sosial dan berbahasa di Papua. Untuk itu saya akan berbicara beberapa bagian sebenarnya dalam kali ini saya akan berbicara beberapa bagian. Yang pertama itu hanya tentang bagaimana landasan berpikir saya tentang penggunaan bahasa dan aktivitas sosial. Kemudian bagaimana saya menjelaskan bagian keduanya itu tentang keragaman bahasa, budaya, dan sosial, dan juga sistem dan relasi sosial di Papua. Dan yang bagian ketiga itu dari relasi sosial itu bagaimana hubungannya dengan pola-pola penggunaan bahasa oleh masyarakat penutur bahasa di Papua. Dan penutup bagian terakhir ya. Ini kira-kira gambaran yang akan saya sampaikan di sore hari ini. Mudah-mudahan dalam waktu 1 jam atau 1,5 jam saya selesaikan dan 30 menit kita bisa diskusi. Mengapa relasi sosial dan bahasa di Papua jadi topik yang menarik yang saya coba ungkapkan, saya coba diskusikan di sore hari ini. Dari kaidah-kaidah sosiolinguistik dalam pandangan-pandangan sosiolinguistik itu bahasa itu sebenarnya merepresentasikan atau mewakili sistem sosial atau kehidupan sosial masyarakat pada umumnya. Jadi aktivitas-aktivitas sosial itu bisa tergambarkan di dalam penggunaan bahasa-bahasa itu. Itu gambaran ya. Kemudian itu dalam teori sosial juga bahasa itu bagian satu komponen dalam fenomena sosial. Jadi bahasa itu mencerminkan fenomena-fenomena sosial gitu. Karena bahasa merupakan pusat dari komunikasi baik antar kelompok di dalam satu kelompok, lintas kelompok, perorangan itu bahasa menunjukkan hubungan-hubungan sosial ini. Sosial antara satu orang dengan orang lain atau satu orang dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Itu hubungan-hubungan ini bisa digambarkan melalui bahasa dan bahasa menunjukkan ciri-ciri itu. Itu kira pandangan sedikit tentang bahasa. Jadi bahasa itu bukan hanya satu sistem operasional, satu sistem struktur bahasa yang kompleks, yang tersistem, yang dipakai untuk alat komunikasi secara rasional dan tersistem, tetapi bahasa juga merupakan manifestasi dari satu sistem sosial atau satu fenomena sosial gitu ya. Bahasa itu dapat mencirikan struktur, dapat mencirikan strata, sistem, pola, hubungan, jejaringan dari satu bahasa, dari satu kelompok bahasa, kelompok masyarakat penutur bahasa tertentu dan kelompok penutur bahasa yang lain ya. Jadi kalau ada hubungan-hubungan ini maka hubungan antar komunitas ini maka nanti akan muncul, kita bisa lihat dalam pola-pola berbahasanya. Baik itu pola berbahasa di dalam kelompok itu sendiri maupun lintas kelompok. Itu akan muncul, kita bisa pelajari dari apa bahasa yang dipakai gitu. Itu kenapa demikian? Kenapa bahasa itu bisa kita deteksi, pakai untuk mendeteksi pola atau sistem sosial? Karena memang kita tahu bahwa manusia itu individu juga merupakan manusia sosial atau makhluk sosial yang secara individu itu membangun kelompoknya sendiri, tetapi juga kelompok setelah kelompoknya dibangun pasti mempunyai hubungan dengan kelompok-kelompok lain juga. Dalam hubungan-hubungan ini maka muncullah fenomena berbahasa dalam konteks sosial dan masyarakat gitu ya. Jadi ikut ini. Tak kira deh. Jadi gitu cerminannya ya. Jadi cerminan bahasa itu memang karena
secara apa ya, alami manusia itu merupakan makhluk sosial. Nah, ini yang apa menjadi gambaran awal bagaimana kita mengkonsepkan hubungan sosial dan hubungan sosial yang mempengaruhi pola-pola berbahasa di dalam masyarakat di Papua. Karena studi-studi sosiolinguistik seperti yang saya utarakan tadi, prinsip-prinsipnya, definisinya, itu membuat hal-hal yang saya gunakan dan pakai ketika saya tertarik melihat apa sebenarnya pola-pola hubungan sosial dan bahasa ini di Papua. Ini saya kasih tunjuk saja dua karya saya dan teman saya, kolega saya, menulis tentang bagaimana mendeteksi sistem sosial dalam pola-pola berbahasa di Papua. Ini salah satunya. Kemudian tentang language and power itu juga yang menjadi dalam 2 tahun terakhir ini ya, 3 tahun terakhir saya coba untuk mendalami bagian ini. Saya masuk ke gambaran tentang Papua ya. Kita lihat Papua dalam perspektif sosiolinguistik, perspektif linguistik, perspektif sosial dan budaya. Ini semua saya coba ramu untuk kita mengenal Papua. Apa itu Papua yang nanti kemudian mengarahkan kita bagaimana kita pelajari tentang pola-pola penggunaan bahasa di Papua. Ya, Papua itu sangat luas sekali, wilayahnya sangat luas. Sangat luas sehingga kita orang yang hidup umpama di Raja Ampat di paling barat itu belum tentu mengenal orang yang hidup di Merauke atau di Jayapura di bagian timur atau di paling selatan. Itu wilayah yang sangat luas. Selain sangat luas secara geografis, wilayah Papua itu juga memiliki keragaman ekologi dan topografi yang sangat bervariasi dan kompleks. Kalau kita lihat dalam peta ini, kita melihat bagian tengah Papua ini. Bagian tengah Papua itu terdiri dari gunung-gunung tinggi yang beberapa puncaknya bersalju, ketinggiannya bisa sampai 3.000 meter di atas permukaan laut ya. Dengan topografi yang sangat ekstrim. Kemudian di bagian selatan, kalau kita lihat di bagian selatan ini, itu bagaimana wilayah ini dataran rendah berawa dengan hutan sagu, hutan daerah rawa yang begitu luas. Kemudian di utara, di sekitar wilayah pantai utara ini ada daerah yang rendah juga, daerah Lake Plains. Kalau kemarin dengar dari Pak Wimburung itu disebut Lake Plains, daerah Mambramo Basin itu juga daerah yang berawa dan beragam. Dan ada banyak orang Papua, komunitas orang Papua yang hidup di wilayah-wilayah ini. Kemudian kita bisa lihat juga daerah pulau-pulau seperti di pantai utara, Teluk Cendrawasih, itu pulau-pulau dan pesisir pantai yang sangat beragam. Ada pasir putih, tapi juga ada yang berawa-rawa. Perbedaannya antara di timur itu berawa-rawa, sungai-sungai, tapi di barat ini pantai berpasir ya. Itu juga keragaman ekologi yang luar biasa. Kemudian di wilayah Kepala Burung ada pulau-pulau seperti di Raja Ampat, kemudian di selatan ya, barat daya ya, kurang lebih di daerah Fak-Fak dan Kaimana. Ini keragaman ekologinya sangat tinggi sekali. Keragaman ekologi ini membuat masyarakat Papua itu tinggal terisolasi antara satu kelompok dengan kelompok lain. Akibat dari ekologi yang beragam ini dengan tingkat lingkungan alamnya yang ekstrim ini. Itu ya. Jadi membentuk kelompok-kelompok masyarakat Papua secara mandiri dan hidup sendiri-sendiri. Ini dari sisi keragaman ekologinya dan topografi. Di satu sisi yang lain, karena
luasnya daerah dan keragaman ekologi yang tadi saya paparkan itu membuat masyarakat Papua hidup dalam kelompok-kelompok yang kecil-kecil, kelompok-kelompok yang kecil-kecil dan independen, mempunyai wilayahnya sendiri secara independen, hidup sendiri dan membentuk kelompok-kelompok sosial yang mandiri dan sendiri juga independen. Dan dalam kelompok sosial ini maka lahirlah kebudayaan-kebudayaannya sendiri, menghasilkan satu kebudayaan sendiri berdasarkan interaksinya dengan alam dan dengan lingkungannya. Nah, itu ya. Jadi kalau di Papua dalam konteks yang lebih makro itu kita kenal wilayah adat di Papua. Dalam wilayah adat ini kita dibagi dalam 7 wilayah adat, itu ada Tabi, ada Saireri, Doberai, Bomberai, Animha, Lapago, dan Mepago. Nah, ini kira-kira keragaman dalam kelompok yang lebih besar, tetapi sebenarnya dalam kelompok yang lebih kecil itu banyak sekali beraneka ragam gitu. Selain itu Papua itu secara linguistik dari aspek kebahasaannya itu sangat beragam, sangat tinggi keragamannya. Kalau di data beragam data ya, baik yang ditulis oleh teman-teman dari Badan Bahasa mempunyai tingkat keragaman di atas 300 bahasa daerah, teman-teman di SIL menulis kurang lebih 274 bahasa dan sebagainya ya. Jadi tapi yang intinya yang saya mau tunjuk keragamannya begitu dari sisi linguistik, dari sisi bahasa ya. Keragaman ini bukan hanya pada jumlah bahasa itu sendiri, tetapi juga keragaman dalam kelompok-kelompok afiliasi bahasanya. Nah, ini keragamannya tinggi sekali. Saya kasih satu cuplikan kenapa Papua itu secara linguistik sangat beragam. Kita bisa lihat umpama di Pulau Yapen. Di Pulau Yapen ini, kalau kita lihat bagian utaranya ada Pulau Biak, itu di Pulau Biak itu hanya ada satu bahasa dengan beberapa dialek di Pulau Biak. Tetapi di selatannya sedikit dipisahkan oleh Yapen itu, Selat Yapen ke selatan itu tingkat keragamannya lumayan tinggi. Dengan pulau yang sangat kecil tetapi ada 13 bahasa di pulau ini saja. Jadi tingkat keragamannya tinggi. Nah, ini representasi dari cuplikan gambaran singkat atau gambaran tentang bagaimana keragaman bahasa di sebagian besar pulau atau wilayah Papua itu. Jadi di Pulau Yapen sendiri itu ada bahasa yang kita yang saya teliti di bahasa di bagian barat itu bahasa Woi, tetapi di wilayah lain itu ada bahasa seperti bahasa Ambai, bahasa Ansus, kemudian ada bahasa Biak juga. Kemudian bahasa Busami, bahasa Marau, Onate, kemudian bahasa Papuma, Pom, Saweru, Seru Laut, Wabo, Woi, Kurudu. Ini semua merupakan gambaran tentang keragaman bahasa yang ada di Pulau Yapen. Ya, pulau ini kalau dengan motor laut 40 PK 2 pakai speedboat itu kita bisa keliling dalam 1 hari saja. 1 hari bisa keliling pulau ini. Tetapi keragaman bahasanya tinggi sekali. Nanti di minggu ketiga saya akan kembali berbicara tentang keragaman bahasa ini dalam konteks pemetaan bahasa. Tapi untuk sekarang saya hanya memberikan gambaran bagaimana tingkat keragaman yang tinggi di Papua, termasuk di pulau-pulau kecil seperti begini. Pertanyaannya kenapa hari ini Papua itu punya tingkat keragaman bahasa yang tinggi dengan yang didukung pendukungnya adalah kelompok-kelompok penutur bahasa yang beragam pula, gitu ya. Jadi kalau kita umpamakan, kalau kita hubungkan antara jumlah bahasa yang 270 itu 274 atau 300 sekian bahasa itu berarti ada sekian kelompok juga, 274 kelompok atau 300 sekian kelompok. Kenapa demikian? Dan kenapa kelompok-kelompok ini berdiri atau hidup secara mandiri
dengan bahasanya sendiri-sendiri. Nah, dalam literatur dan juga dalam bacaan-bacaan yang kita bisa lihat para ahli yang bergerak meneliti di bagian wilayah Asia ke Pasifik, terutama ahli-ahli yang berbicara tentang bahasa-bahasa Austronesian dan bahasa-bahasa Papuan, itu keragaman yang ada di Papua, keragaman bahasa yang ada di Papua dipengaruhi oleh beberapa faktor, tapi saya tunjukkan 3 faktor. Faktor pertama itu migrasi manusia. Migrasi manusia dalam hal ini adalah penutur bahasa-bahasa Papua dan penutur bahasa Austronesia yang mendiami Pulau Papua atau Pulau New Guinea bagian barat ya. Itu ya. Jadi faktor pertama itu adalah migrasi. Migrasi. Kemudian faktor kedua yang tadi saya sudah jelaskan itu bahwa lingkungan ekologi Pulau New Guinea sendiri itu menjadi faktor bagaimana mempengaruhi kelompok-kelompok manusia ini hidup sendiri-sendiri dan membentuk bahasanya sendiri-sendiri. Dan kemudian sistem sosial budayanya yang juga turut mempengaruhi, berkontribusi terhadap pembentukan bahasa-bahasa di Papua. Migrasi dalam kajian oleh Malcolm Ross, ini bahan kuliahnya tahun 2009 itu dalam konteks ini saya tidak berbicara tentang historical linguistik, tetapi saya mau kasih tunjuk kenapa keragaman itu tinggi. Keragaman itu tinggi di Papua. Bahwa ketika keragaman itu tinggi, kita bisa detect itu dari sejarah migrasi manusia di Papua sendiri. Jadi kalau minggu lalu Pak Wim menjelaskan tentang ada 2 kelompok, yaitu kelompok bahasa-bahasa non-Austronesian atau bahasa Papuan dan kelompok bahasa-bahasa Austronesia, kita bisa lihat bahwa periode manusia di Pasifik itu mulai dari sekitar kurang lebih 38.000 tahun sebelum Masehi ya. Dan periode pertama ini ada periode yang begitu panjang dari 38.000 sampai 1.400-an. Dan itu ada kelompok manusia yang bermigrasi dan mendiami Pulau Papua. Kemudian ada kelompok kedua, itu kelompok yang Austronesian yang datang setelah itu ya. Tapi yang kita harus cermati adalah begitu lamanya manusia sudah menghuni Pulau Papua, Pulau New Guinea itu sangat lama. Sangat lama sehingga manusia itu bisa berkembang pertama ya, terutama intinya kan pasti manusia kalau semakin lama semakin berkembang. Ketika berkembang mereka membentuk kelompok-kelompok sendiri, kemudian mendiami wilayah yang sangat luas itu. Jadi sebenarnya wilayah yang sangat luas ini sudah didiami oleh kelompok-kelompok manusia sejak 38.000 tahun yang lalu umpama. Ya, jadi itu kira-kira gambarannya. Ini periodisasi, saya tunjukkan periodisasi begitu lamanya manusia mendiami Pulau Papua ya. Kita lihat mulai dari masa ketika awal penghuni di Pulau New Guinea, kemudian masa akhir dari masa es, kemudian es mencair dan sebagainya, sampai pada saat periode yang terbaru adalah bagaimana orang Austronesia menyebar termasuk mendiami wilayah-wilayah di Pulau New Guinea di Papua ya, gitu. Ini kita bisa lihat bagaimana manusia itu mendiami Pulau Papua ya. Kita lihat dulunya Australia dan New Guinea itu satu bagian daratan yang kemudian setelah masa es mencair terpisah. Dalam masa itu sebenarnya manusia sudah ada. Dalam masa itu manusia sudah ada. Sehingga kita tidak kaget lagi bahwa Pulau New Guinea ini, Pulau Papua itu baru didiami oleh manusia. Sebenarnya itu sudah sangat lama dari periodisasi itu ya. Kemudian di masa Austronesian, orang Austronesian ini kira-kira kurang lebih perjalanan orang Austronesian di Asia, termasuk wilayah Indonesia bagian barat sampai ke Pasifik. Ini kurang lebih penyebaran manusia Austronesian itu. Jadi manusia Austronesian itu juga datang dan menjadi bagian dari kelompok-kelompok masyarakat yang hidup di
Pulau New Guinea, termasuk di Papua. Dalam konteks klasifikasi bahasa, sebagian besar manusia Austronesian yang hidup di Pulau Papua itu yang diklasifikasikan dalam kelompok bahasa South Halmahera West New Guinea, Austronesian ya, Central Eastern Melayu Polynesian, kemudian ada cabangnya South Halmahera West New Guinea di bagian kepala burung sampai ke Teluk Cendrawasih, dan kemudian ada wilayah oseanik itu dari, kalau di Papua oseaniknya itu dari wilayah Sarmi ke timur, wilayah Sarmi ke timur, itu masuk oseanik. Jadi itu kira-kira gambaran sejarah migrasi manusia yang penutur bahasa Austronesian di Papua. Ini penekanan saya adalah dalam waktu yang sangat lama itu, maka menghasilkan kelompok-kelompok manusia yang hidup di Papua secara mandiri, sendiri-sendiri, dan beragam, sangat beragam. Gitu ya. Itu kira-kira dari sisi migrasi. Dari sisi ekologi, tadi sudah saya jelaskan di atas, tapi ini saya mau tunjukkan peta Papua sekali lagi, bahwa kita lihat begitu banyak fitur-fitur atau karakteristik alam yang begitu ekstrim. Kali-kali, sungai-sungai, pegunungan tinggi, dataran rendah, rawa yang luas, sungai di selatan ini kalau kita lihat ini rawa luas, sungai-sungai begitu banyak, di utara pantai di wilayah Mambramo Basin sini. Ini semua menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kehidupan manusia itu menjadi kelompok yang hidup sendiri-sendiri, sekian lamanya hidup sendiri-sendiri, maka membentuk pola hidupnya, termasuk pola berbahasa atau menghasilkan bahasanya sendiri-sendiri, gitu. Itu kira-kira. Jadi lingkungan itu sangat mendukung ya. Ini kita lihat, ini lingkungan di Papua. Hujan tropis yang begitu padat seperti gambar di atas ini, kemudian pegunungan tinggi yang seperti begini dengan hutan yang sangat padat, kita tidak bisa terobos dengan gampang ya. Kemudian kalau kita lihat di gambar ini, itu lihat meskipun di pinggir laut, tetapi dataran rendahnya hanya sebagian kecil, tiba-tiba langsung gunung tinggi dan hutan yang sangat ekstrim, padat. Itu ciri-ciri alam di Papua. Kemudian di wilayah selatan dan di wilayah utara Mambramo Basin itu sungai-sungainya banyak seperti begini ya, sungai besar-besar dengan hutan yang begitu padat, terutama hutan sagu, hutan mangrove yang begitu padat. Ini ciri-ciri wilayah dataran rendah di selatan dan di utara ya, di bagian utara Sungai Mambramo. Kemudian ada pantai dan pulau-pulau juga. Pantai dan pulau-pulau. Ini karakteristik ekologi. Tapi juga kita bisa lihat ada rawa, ada wilayah yang rawa, kemudian pegunungan tinggi dengan lereng yang curam, dengan puncak-puncak gunung yang bersalju. Ini ya. Tetapi juga ada wilayah-wilayah savana yang ada baik di dataran rendah seperti begini. Ini dataran rendah sekitar Danau Sentani di Jayapura, ini dataran Kebar di Kepala Burung, tetapi ada savana di Merauke seperti di bawah sini, dan ini savana di pegunungan tinggi. Jadi begitu ekstrim dan begitu beragam. Ini puncak yang bersalju ya, Kartens dan di sekitar wilayah Kartens ya. Itu salah satu faktor kenapa Papua itu sangat beragam. Secara fisikal karakteristik dari ekosistem ekologi itu kita bisa lihat ada seascape itu wilayah pesisir dan laut, itu ada pulau-pulau dan tropical coastline, ada wilayah garis pantai yang tropis, kemudian ada daerah hutan hujan tropis dan ada daerah berawa. Kemudian ada daerah yang hutan hujan tropis ya, kawasan tinggi, dan ada savana, ada glacier, dan juga ini semua sangat ekstrim. Itu ya. Jadi itu membentuk kelompok-kelompok. Ada orang yang tinggal di wilayah rawa, hidupnya sendiri, terisolasi dari yang ada di wilayah savana, yang ada di wilayah pegunungan tinggi dan sebagainya.
Nah, itu kira-kira ciri-cirinya. Dari kelompok-kelompok dengan yang hidup di dalam alamnya sendiri, ekologinya sendiri, dengan sejarah yang begitu panjang, maka membentuk kelompok-kelompok sosial dan kelompok-kelompok sosial tersendiri. Saya coba menggambarkan kelompok sosial yang ada di Papua itu dari pandangan sosiolog seperti Elman Service, Morton Fried, Johnson dan Earl, itu bahwa orang Papua itu hidup dalam kelompok yang kecil, bisa berupa band. Band itu kehidupannya sendiri dan itu hanya kelompok dari keluarga saja. Jadi ada kelompok-kelompok yang ayahnya menjadi pemimpin mereka dan mereka bergerak jalan dari satu tempat ke tempat lain membentuk wilayah teritorialnya sendiri, tetapi dalam sistem band itu hanya kelompok keluarga. Dulunya awalnya itu merupakan keluarga inti, tetapi kemudian keluarga extended family itu yang bertambah dari anak punya keluarga itu bisa menjadi satu band begitu. Band-band ini kemudian bisa karena kesamaan pola hidup, kesamaan hubungan sosial, maka membentuk apa yang disebut tribe itu, suku. Maka suku itu terdiri dari beberapa kelompok marga yang hidup di dalam satu kelompok besar. Secara dalam kelompok lokalnya itu terdiri dari beberapa band begitu. Dan ada juga yang chiefdom ini sebenarnya masih tanda tanya kalau di Papua, tetapi chiefdom itu seperti kerajaan begitu. Jadi ada rankingnya, ada social rank begitu. Jadi ada kerajaan-kerajaan. Di Papua juga ada sebutan kerajaan, tetapi perlu kajian mendalam tentang apakah sistem itu menyerupai sistem kerajaan di Jawa seperti Sriwijaya atau Majapahit atau Kerajaan Demak atau sistemnya sendiri. Itu nanti orang sosiologi akan berbicara banyak itu. Tapi saya mau tunjukkan bahwa dari kehidupan alamnya yang begitu ekstrim, maka kelompok-kelompok ini membentuk dirinya sendiri-sendiri ya. Dan kelompok state itu yang nanti saya berbicara tentang kelompok orang Papua hari ini dalam konteks bahasa lingua francanya itu. Itu nanti saya akan bicarakan lagi dengan ciri-cirinya sendiri-sendiri juga gitu ya. Dulunya orang Papua itu hanya hidup kalau dalam sistem band itu pemimpinnya pemimpinnya adalah bapak, ayah, dan di bawahnya pengikutnya anak-anak, istri, dan anak punya suami atau anak punya istri itu jadi satu kelompok di bawah pimpinan ayahnya. Kalau di tribe sudah menjadi kelompok di mana mereka sepakat untuk menunjuk satu pemimpin gitu. Yang di sini ada beberapa sistem kepemimpinan di Papua itu masuk di sini. Kemudian dalam strata state itu stratanya lebih kompleks dengan kepemimpinan yang lebih kompleks pula yang hari ini kita bisa lihat dalam bentuk negara, dalam bentuk provinsi, dalam bentuk kabupaten, itu lebih kompleks. Orang Papua juga sekarang hidup dalam strata ini. Nah, ini kira-kira sistem sosial yang sudah ada sejak dulu. Dari sistem band ke sistem tribe, ke sistem chiefdom, dan juga ke state. Itu begitu panjang, ada sejarah yang panjang. Tetapi kalau kita lihat ini bukan hanya berdiri sendiri-sendiri, tetapi dia seperti satu hubungan yang mengalir begitu. Jadi ada continuum line antara satu sistem ke sistem yang lain. Jadi ini kira-kira kita sebenarnya kalau orang Papua itu ada di sini ya. Orang Papua sebenarnya kita ada dalam sistem band, tribe, kemudian state. Sistem band dan tribe ini yang sekarang memberikan karakteristik bahasa-bahasa di Papua yang 274 atau 300 sekian bahasa itu ada di sini, ada di band dan tribe. Sedangkan state itu lebih modern dalam konteks kenegaraan, dalam konteks pemerintahan modern. Nanti sebentar saya jelaskan. Kira-kira kita hidup di sini. Chiefdom itu kalau dalam pengertian chiefdom dalam pengertian seperti kerajaan Sriwijaya atau dalam pengertian seperti kerajaan Majapahit, mungkin tidak ada di Papua. Tetapi kita menemukan sistem kerajaan juga di wilayah
barat, di wilayah selatan Kepala Burung sampai ke wilayah Fak-Fak dan Kaimana ada sistem kerajaan juga. Dan sistem-sistem ini sebenarnya dibangun berdasarkan pengalaman-pengalaman hidup individu maupun kelompok-kelompok yang sama. Mereka menggabungkan diri menjadi satu karena ada pengalaman hidup yang sama, ada interest-interest yang sama, kemudian ada kesamaan-kesamaan lain seperti kesamaan garis keturunan dan sebagainya. Itu membentuk pola hidup atau sistem sosial di masyarakat Papua seperti begini. Sistem hidup ini bukan sesuatu yang statik, sesuatu yang berdiri sendiri-sendiri dan statik, tetapi ini pola yang sebenarnya pola yang kontinu begitu. Jadi pola yang berlangsung dari satu waktu ke waktu lain dan itu perkembangan sistem sosial di Papua begitu. Jadi bukan berdiri sendiri-sendiri. Gitu. Itu ciri-ciri ya. Jadi kalau kita lihat sistem evolusi sosialnya dan relasi sosialnya, kelompok-kelompok band itu kemudian berdiri sendiri-sendiri, tetapi di suatu waktu mereka saling berhubungan dengan melihat share experience, share interest, similarities, mereka saling berhubungan satu dan yang lain, kemudian membentuk apa yang kita sebut tribe itu. Dari kelompok tribe ini juga nanti ada kelompok tribe lain lagi begitu dan saling kontak lagi. Dan dari pola ini membentuk pola yang lebih besar seperti kita bilang state umpama. Itu hari ini kita membentuk pola istilah Papua itu term Papua itu sebenarnya untuk membentuk satu pola bersama begitu. Hal ini datang dari tadi seperti saya jelaskan. Hari ini datang dari pengalaman-pengalaman hidup yang sama sebenarnya dari sisi kebutuhan hidupnya, perdagangan, ekonomi, politik, konfederasi dan perbudakan, kemudian perkawinan dan pertukaran kerabat ya, pertukaran kerabat, kemudian sistem kekerabatan dan modernisasi. Ini faktor-faktor yang membentuk pola interaksi sosial, relasi sosial antara satu kelompok dengan kelompok lain ini. Jadi karena ada kebutuhan bersama maka ada interaksi, ada relasi. Karena ada kebutuhan perdagangan ekonomi bersama maka ada hubungan, ada relasi. Karena sistem politiknya itu membentuk konfederasi atau hubungan-hubungan politik antara satu kelompok dengan kelompok lain dan seterusnya. Ini hubungan-hubungan ini yang kemudian terjadi dalam sistem sosial baik dalam kelompok tertentu maupun dalam lintas kelompok, antar kelompok gitu ya. Saya mau kasih contoh dalam kelompok satu kelompok, ya, maaf. Ya, ini saya kasih satu contoh kelompok orang penutur bahasa Wandamen. Penutur bahasa Wandamen di Teluk Wondama di bagian barat leher burung ini. Bagian timur leher burung, bagian barat Teluk Cendrawasih di Semenanjung ini ya. Ini ada kelompok berbahasa Wandamen yang hidup di sini. Kelompok berbahasa Wandamen di sini itu sangat banyak dalam konteks jumlah penuturnya, tetapi juga ada kelompok-kelompok kecil yang hidup bersama di sini. Kurang lebih ada 10 kelompok yang hidup bersama penutur bahasa Wandamen di sekitar sini. Semua kelompok yang hidup di sini mempunyai hubungan dan latar belakang sejarah, relasi sosial yang sangat luas, tidak hanya di kawasan ini. Kalau kita melihat sejarah dan juga relasi sosial kelompok-kelompok yang hidup di Teluk sini, itu sebenarnya relasi sosialnya seperti begini. Jadi ada orang-orang berhubungan sampai di Biak, sampai di Yapen, sampai di Waropen, sampai di sekitar Kaimana, sampai lewat ke Teluk Bintuni. Dan ini hubungan-hubungan yang sudah terjalin lama sekali dan membentuk kelompok yang kita bisa detect begitu, bisa lihat hubungan-hubungannya baik dalam sistem sosial, budaya maupun dalam pola berbahasanya. Jadi ini gambaran bagaimana
relasi sosial itu dibangun dari kelompok yang hanya ada di Teluk Wondama, 10 bahasa kelompok berbahasa yang ada di Teluk Wondama itu mempunyai hubungan yang sebenarnya luas sekali sampai ke wilayah di luar Teluk Wondama. Ini kurang lebih gambarannya. Jadi ada orang penutur bahasa Wandamen di sini, ada penutur bahasa Ron yang ada di Pulau Ron, ada penutur bahasa Miuswar yang ada di Pulau Mansuar ini, ada penutur bahasa Sop di bagian atas ini, ada penutur bahasa Wamesa, dialek dari Wandamen ya, Wamesa di sini, kemudian ada penutur bahasa Dusner di sini dan ada penutur bahasa Ambumi, dan dua di bagian sedikit di bagian pedalaman itu bahasa Mairasi dan bahasa Miere. Ini bahasa Tandia. Jadi kelompok-kelompok ini yang mendiami wilayah Teluk Wondama itu. Sorry. Ya, mereka mendiami Teluk Wondama, tetapi hubungan-hubungannya dengan wilayah lain di Teluk Cendrawasih dan wilayah bagian barat itu tinggi sekali. Mereka punya hubungan yang sangat tinggi, relasi sosialnya. Itu satu contoh. Kemudian ada contoh lain, itu kita lihat di sini ada di Kepala Burung bagian utara Kepala Burung itu ada beberapa kelompok masyarakat yang hidup di situ. Kelompok masyarakat di sini ada orang Irires, ada orang Pur, ada orang Miyah, ada orang Maibrat, ada orang Abun. Mereka hidup di sini. Kalau di dalam penamaan bahasa, dalam pemetaan bahasa dari Esael itu disebut bahasa Karon. Karon itu merujuk kepada bahasa sebenarnya itu bahasa Abun, tetapi sebenarnya mereka merujuk kepada kelompok manusia yang hidup di bagian pedalaman ini. Kelompok manusia yang hidup di bagian pedalaman di Kepala Burung bagian utara ini, dan itu sebenarnya mereka banyak, bukan hanya orang Abun, tetapi ada kelompok-kelompok lain juga, begitu. Kelompok-kelompok ini mengikat diri menjadi satu kelompok yang mempunyai hubungan sosial sangat tinggi sekali. Hubungan sosial dan budaya ya yang sangat tinggi sekali. Interaksi sosial antara kelompok-kelompok ini, baik orang Irires, Miyah, Ampur, Abun, dan Maibrat itu dipengaruhi oleh faktor perdagangan kain timur, kemudian faktor budak pada masa lalu, kemudian dulu ada perang secara tradisional, ada perang dan ada siapa kelompok-kelompok yang berperang dan mana kelompok-kelompok yang menjadi negosiator yang mendamaikan kelompok-kelompok yang berselisih, itu semua mempengaruhi sistem relasi sosial di sini. Termasuk di dalamnya ada relasi kekerabatan. Jadi mereka di sini kalau ada orang mengaku orang Maibrat terutama dari Aifat, tetapi sebenarnya mereka panggil Om, panggil Tete, panggil Bapade di umpama orang Miyah atau orang Irires. Jadi hubungan-hubungan ini mereka kalau sekarang kita ketemu kelompok-kelompok ini, mereka akan itu om saya itu paman saya itu. Padahal dia penutur bahasa Maibrat, tapi bisa disebut itu paman saya. Itu tete saya, itu kerabat saya, seperti begitu. Ini karena ada relasi sosial yang sudah dibangun lama sekali karena faktor-faktor di bawah ini. Itu dua contoh gambaran bagaimana relasi-relasi sosial dibangun di Papua. Itu bagian bagaimana kita mengenal relasi sosial ya, faktor-faktor yang mempengaruhi adanya kelompok-kelompok masyarakat dan relasi sosial yang dibangun, dan juga faktor-faktor kenapa Papua itu begitu tinggi keragamannya, tingkat keragamannya. Sekarang bagian berikut saya ingin kita lihat sama-sama hubungan antara faktor-faktor sosial tadi dan bagaimana kita deteksi dalam pola-pola berbahasa. Bagaimana kita deteksi tadi begitu keragamnya manusia yang hidup di Papua dan kelompok-kelompok manusia yang hidup di Papua, itu sebenarnya kita bisa deteksi dari pola-pola penggunaan bahasa.
dalam satu faktor pertama yang kita bisa lihat pola hubungan ini bisa dideteksi itu dari afiliasi bahasanya, dari afiliasi bahasa. Kemudian faktor kedua adalah bagaimana kelompok bahasa dan dialek di dalam kelompok itu. Jadi bahasa dan dialeknya. Nah, itu bisa kita lihat hubungan sosial juga dari bahasa dan dialek. Kemudian hal yang berikut adalah karena relasi sosial yang sangat tinggi yang tadi saya tunjukkan itu, maka orang Papua di beberapa tempat itu sebenarnya bilingual, itu paling kecil bilingual. Tetapi sebagian besar adalah multilingual. Jadi fenomena-fenomena seperti code switching, code mixing, language shift itu hal biasa karena memang sudah sangat tinggi tingkat keragamannya dan bagaimana masyarakat itu hidup dalam penggunaan bahasa yang beragam sehingga multilingual itu hal biasa dalam lingkup mereka begitu ya. Kemudian kita juga akan melihat bagaimana ada bahasa yang sangat dominan tetapi ada bahasa yang minoritas tidak dominan, kemudian memicu language shift. Mereka pindah menjadi pengguna bahasa lain begitu. Karena faktor dominan dan apa itu namanya? Inferior and superior begitu. Tapi dalam bahasa kita bilang yang dominan dan yang minoritas ya, jadi pindah. Kemudian ada kelompok-kelompok yang meskipun hidup sama-sama dalam satu kampung umpama, tetapi tetap mempertahankan bahasanya, language and power. Jadi ada kekuatan penggunaan bahasa, tetapi sama-sama kuat, sama-sama menunjukkan kekuatannya baik secara sosial, politik, ekonomi, budaya, sehingga bahasanya terjaga. Kemudian ada fenomena di mana bahasa-bahasa menjadi punah, menjadi terancam dan sampai kepada tingkat kepunahan. Ini bisa dideteksi juga dari pola hubungan ini ya. Kemudian yang terakhir saya ingin nanti jelaskan sedikit tentang lingua franca, bagaimana pola-pola hubungan itu menghasilkan lingua franca yang kita pakai di Papua. Ya, saya mulai dari afiliasi bahasa. Kalau tadi kita lihat di Malcolm Rose punya klasifikasi, itu bahasa-bahasa sini adalah bahasa-bahasa Austronesian. Kebanyakan adalah bahasa Austronesian dari South Halmahera, West New Guinea. Di Teluk Wondama umpama, ini yang warna biru ini, itu adalah bahasa-bahasa yang punya tingkat kesamaan dengan bahasa Biak. Secara leksikon maupun secara struktur, itu ada tingkat kesamaan dengan bahasa Biak. Jadi relasinya kita bisa lihat bahwa ada bahasa Dusner, bahasa Ron, bahasa Mioswar ini itu punya hubungan afiliasi dengan bahasa Biak. Kita bisa lihat dari sistem pronominal, dari sistem leksikonnya maupun sistem struktur. Itu sama. Yang warna hijau ini ada kelompok manusia, kelompok masyarakat yang tinggal di bagian sini yang punya hubungan dengan bahasa Sop di kepala burung sini. Bahasa Sop, afiliasinya ke bahasa Sop. Meskipun mereka berbahasa Wandamen juga, tetapi ada campur-campur lah begitu. Dan sistemnya itu mirip-mirip bahasa Sop, di kosakatanya dipakai dan sebagainya itu. Sistem penanda orang dipakai, itu ada hubungannya dengan bahasa Sop di kepala burung yang masuk ke klasifikasi West Papuan family. Kemudian ada bahasa yang disebut bahasa Wandamen. Bahasa Wandamen baik dialek Wamesa di Windesi maupun dialek Wondama ini itu dan Tandia ini punya relasi dengan bahasa-bahasa yang ada di Pulau Yapen. Relasinya bisa dilihat dari tingkat kesamaan dalam leksikon, struktur hampir mirip dengan bahasa-bahasa di sini. Kemudian ada bahasa di sini, bahasa Ambumi, itu sebenarnya bahasa Waropen. Bahasa Ambumi dan bahasa Waropen itu mirip-mirip lah. Mirip ya. Jadi itu kita bisa lihat. Dan juga bahasa Mairasi dan bahasa Miere itu bahasa Transjugini. Punya relasi hubungan dengan bahasa Transjugini dan diklasifikasikan sebagai bahasa Transjugini. Ini
dari sisi afiliasi kita bisa lihat meskipun masyarakat di sini hidup berdekatan, hidup sama-sama, membangun interaksi sosial, tetapi kita bisa deteksi sebenarnya mereka itu punya hubungan dengan orang lain juga di tempat lain begitu. Nah, dari sisi bahasa dan dialek itu kita bisa lihat bagaimana satu kelompok masyarakat membagi dirinya menjadi subkelompok yang lebih kecil lagi dan mempunyai dialek bahasanya sendiri begitu. Jadi di orang Wandamen umpama, orang berbahasa Wandamen, itu ada strata bahasa dan strata sosial dalam masyarakat penutur itu penutur bahasa tersebut. Umpama orang berbahasa Wandamen itu sebenarnya membagi kelompoknya sendiri. Ada orang yang disebut orang Wandama dan orang Wamesa Windesi. Orang Wandama itu di bagian timur, dan di bagian barat itu orang Wamesa Windesi. Mereka hidup dengan dua dialek yang berbeda, menggunakan dua dialek yang berbeda, yang disebut dialek Wandama dan dialek Windesi atau dialek Wamesa. Di dalam kelompok dialek Wandama sendiri itu terbagi lagi. Umpama di dialek Wandama yang di bagian timur itu sub dialeknya juga ada, yaitu dialek Dori, Dopui, dan Sobei. Jadi Dori, Dopui, dan Sobei ini dialek-dialek kecil yang ada dalam kelompok Wandama. Dan mereka bisa saling mengenal. Ketika berbicara, nanti mereka bisa deteksi, oh ini orang Dori yang berbicara, oh ini orang Dopui, oh ini dari Sobei yang berbicara. Tapi ada kelompok. Dan marga-marganya terdistribusi berdasarkan dialek-dialek ini juga. Jadi bahasa dan dialek itu juga mencerminkan bagaimana kelompok sosial bisa dibentuk dalam satu kelompok sosial besar maupun dalam beberapa kelompok berbahasa ya, kelompok sosial. Itu dari sisi pandangan bagaimana bahasa dan dialek itu menjadi cerminan relasi sosial juga, hubungan strata sosial ya. Yang menarik, sebenarnya yang menarik di Papua itu adalah mengenal kelompok-kelompok yang multilingual dan bilingual. Dalam satu kelompok masyarakat itu di Papua, kita bisa lihat kelompok-kelompok masyarakat dalam dua level multilingual. Individunya multilingual dalam kelompoknya, atau dalam kelompoknya itu ada individu, dalam kelompoknya itu ada kelompok satu bahasa tapi terdiri dari masyarakat perorangan yang multilingual. Ini dengan sendirinya membentuk masyarakat itu sebenarnya multilingual. Tetapi ada kelompok yang terdiri dari beberapa penutur bahasa dari kelompok yang berbeda-beda hidup sama-sama di satu kampung, satu desa, tetapi kemudian ada beberapa penutur-penuturnya adalah penutur multilingual karena interaksi antar kelompok dalam kampung-kampung itu, begitu ya. Jadi ada kelompok yang hanya satu kelompok bahasa saja hidup bersama, tetapi orang-orangnya multilingual. Mereka bisa berbahasa yang lain-lain juga. Tetapi ada kampung yang memang multilingual dalam konteks kampung ini terdiri dari beberapa kelompok yang hidup sama-sama, kemudian karena relasinya membentuk masyarakat yang multilingual. Itu. Ini fenomena berbahasanya sangat tinggi ketika terjadi code switching, code mixing, language shifting dalam aktivitas berbahasa pada umumnya setiap hari ya. Jadi itu hal yang menarik sekali kita lihat. Saya kembali melihat kelompok ini yang tadi saya jelaskan itu kelompok di kepala burung ini. 5 kelompok di kepala burung ini melihat kampung Irires ini, kampung berbahasa Irires. Dalam pemetaan SIL, saya mudah-mudahan teman-teman di Badan Bahasa sudah memasukkan bahasa Irires ini ke dalam daftar bahasa di Papua. Dan saya lihat memang teman-teman Balai Bahasa Jayapura pernah melakukan kumpulan pusaka Irires, dan saya harap sudah masuk dalam
daftar bahasa di Papua. Kalau di SIL ini belum ada. Di SIL bahasa ini belum ada. Tetapi sebenarnya bahasa ini ada dengan kelompoknya sendiri. Penutur bahasa Irires itu mendiami beberapa kampung berbahasa Irires di wilayah Kepala Burung bagian utara ini. Mereka ini karena sistem budaya, sistem sosial yang menghubungkan mereka dengan kelompok-kelompok lain di sini, maka mereka ini semua penutur multilingual, orang Irires ini. Penutur multilingual, mereka bisa berbahasa Ampur, mereka bisa berbahasa Mia, mereka bisa berbahasa Maibrat, mereka bisa berbahasa Abun. Tambah lagi sekarang dalam dunia modern, jadi mereka berbahasa Melayu Papua dan berbahasa Indonesia. Jadi ini sangat tinggi konteks atau fenomena multilingual dalam kehidupan orang Irires di wilayah sini ya. Mereka di dalam kampung Irires sendiri ada sekitar 4 kampung yang Irires. Semua penghuninya semua adalah keturunan orang Irires, tapi mereka multilingual, mereka berbahasa bahasa yang ada ini. Tetapi ada orang Irires yang tinggal di kampung-kampung berbahasa Ampur, dan di dalam kampung-kampung berbahasa Ampur itu juga ada orang Miyah dan sebagainya, dan mereka juga multilingual begitu. Jadi ini sangat tinggi sekali fenomena multilingual di sini, dan ini sebenarnya refleksi dari beberapa wilayah lain di Papua ya. Dalam konteks yang cukup unik juga, ini Kampung Senderawoi itu di bagian selatan Teluk Wandamen. Kampung Senderawoi ini adalah kampung di mana pada zaman Belanda itu mereka diturunkan dari gunung, hidup di situ karena supaya ada layanan kesehatan, layanan pendidikan, layanan pemerintah bisa berjalan dengan baik kepada masyarakat ini. Kelompok orang di sini itu ada beberapa orang itu merupakan penutur multilingual yang sangat fasih berbahasa beragam bahasa di wilayah situ ya. Dua bapak yang satu pakai topi rasta dan yang badan kosong ini, itu mereka luar biasa. Ini yang pakai topi rasta ini berbahasa hampir 6 bahasa, sedangkan yang ini 5 bahasa. Mereka fasih berbahasa di sekitar situ ya, bahasa Wandamen, bahasa Mairasi, bahasa Miere, bahasa Yamor, bahkan bahasa Yamor dialek dari bahasa Kamoro di paling bagian selatan. Bahasa Yaur, mereka ini fasih, dan itu fenomena yang menarik di dalam kampung-kampung di Papua ya. Jadi itu tadi bagaimana kita melihat bilingual dan multilingual, kasus bilingual dan multilingual di Papua. Sebenarnya tidak hanya tingkat kefasihan berbahasa yang tinggi dalam konteks multilingual dan bilingual, tetapi ada hal yang menarik itu bahwa dalam kasus tertentu ada bahasa yang orang memilih pindah bahasa. Orang memilih saya mau pindah bahasa, pakai bahasa yang lain gitu. Itu di kasus bahasa Tandia. Orang berbahasa Tandia, kelompok bahasa Tandia ini karena relasi sosialnya yang tinggi dengan orang Wandamen. Semua sumber dayanya ada di wilayah Wandamen. Mereka dipengaruhi oleh orang Wandamen yang sangat agresif, sangat kuat, maka mereka memilih saya pindah jadi orang Wandamen, gitu. Jadi kelompok ini hari ini kalau Bapak Ibu ke Kabupaten Teluk Wandama ketemu orang Tandia, mereka itu berbahasa Wandamen, berperilaku seperti orang Wandamen dan sebagainya. Dan mereka tidak lagi berbahasa Tandia, dan ini salah satu bahasa yang hampir rawan punah dan hampir punah. Saya bilang sangat rawan punah di Papua, karena mereka yang duduk ini sebenarnya sudah tidak bisa menyambung kalimat. Mereka hanya bisa memberikan kita cuplikan-cuplikan kalimat pendek, kosa-kosa kata yang tidak lengkap, tetapi tidak bisa menggabungkan menjadi percakapan begitu. Ini kelompok ini ya. Jadi saya pikir ini sudah sangat tinggi. Rawan punah begitu. Kepunahannya sudah dalam waktu dekat ini kalau tidak disiasati begitu.
Itu kelompok Tandia yang hampir punah, dan dia memilih saya lebih baik pindah jadi orang Wandamen daripada sebagai orang Tandia. Dan dia pindah dalam konteks berbahasa juga, dia pindah pakai bahasa Wandamen. Di Sorong Selatan, di wilayah Kampung Konda, kalau dalam peta SIL itu kita masih ketemu disebut bahasa Konda. Dalam peta Badan Bahasa saya kurang tahu disebut bahasa Konda atau bahasa apa. Saya belum, karena saya sendiri belum pernah lihat pemetaan bahasa dari Badan Bahasa. Tetapi kalau di SIL disebut bahasa Konda. Bahasa Konda ini menyebar di wilayah daerah aliran sungai dan rawa-rawa di wilayah Sorong Selatan, Kabupaten Sorong Selatan, di wilayah selatan Kepala Burung. Orang Konda di Kampung Konda ini, mereka sendiri sebenarnya, orang Konda ini mereka sendiri menyebut dirinya tuh orang Yaben, dan itu memang orang Yaben karena Konda sendiri itu sebenarnya nama kampungnya. Kalau mereka ini disebut orang Yaben. Orang Yaben ini hidup bersama-sama dengan orang Tehit. Di Kampung Konda ini ada kampung Yaben, kampung Tehit hidup sama-sama. Mereka hidup sama-sama. Sejak puluhan tahun, ratusan tahun mereka telah hidup berinteraksi, membagi wilayah hak, wilayah adatnya, makan, dan ini semua hidup sama-sama lah. Tetapi yang uniknya, mereka tidak saling mengerti bahasanya. Mereka tidak saling mengerti. Jadi orang Yaben tetap menggunakan bahasa Yaben, orang Tehit menggunakan bahasa Tehit. Meskipun interaksinya tinggi sekali, tetapi mereka kuat, sama-sama kuat mempertahankan bahasanya dan tidak saling. Kalau satu dua kosakata itu hal biasa. Satu ucapan mari makan itu hal biasa, tapi menyambungnya menjadi dialog, umpama orang Yaben ketemu orang Tehit kemudian berbicara bahasa Tehit, itu tidak pernah. Orang Tehit ketemu orang Yaben berbicara bahasa Yaben, tidak pernah terjadi. Padahal hidup satu kampung dari generasi ke generasi gitu. Masuk gerejanya satu saja. Semuanya masuk di satu gereja, tetapi ya begitu, mempertahankan bahasanya masing-masing, sistem budayanya masing-masing. Ini hal yang luar biasa. Jadi ini juga fenomena kebahasaan yang saya pikir mencerminkan sistem sosial di Papua. Ini yang orang Yaben itu, orang Yaben yang hidup. Mereka hidup dengan gayanya seperti begini, budayanya. Ini ya, itu orang Yaben. Ini kampung mereka, kampung yang disebut Kampung Konda ini. Sekilas juga saya ingin memberikan gambaran tentang bahasa rawan punah di Papua. Ini sekilas saja yang saya tahu. Minta maaf Bapak Ibu kalau pasti ada teman-teman yang punya penelitian-penelitian, terutama di wilayah Papua, Provinsi Papua, itu akan memberikan gambaran lebih rinci. Tapi yang saya tahu bahwa bahasa-bahasa yang rawan punah juga akibat dari interaksi sosial itu ada. Jadi bukan punah karena sendirinya, tetapi punah karena interaksi sosial. Contohnya, bahasa Mapia itu sekarang sudah tidak ada. Kita sudah tidak bisa klasifikasikan, tidak bisa tahu bahasa Mapia itu seperti apa, struktur katanya, kosakatanya seperti apa. Tetapi karena apa? Karena bahasa Mapia itu sudah punah, sudah tidak ada. Penuturnya sudah tidak ada. Wilayah penuturan bahasa Mapia itu sebenarnya sekarang didominasi oleh penutur bahasa Biak, terutama umpama di Kepulauan Mapia di bagian paling utara Provinsi Papua, paling utara di kepulauan di Lautan Pasifik paling utara. Jadi mereka ini orang Mapia ini orang pulau, orang hidup di pulau-pulau kecil. Itu di Mapia itu sudah tidak ada. Wilayah penutur bahasa Mapia yang lain itu adalah di Kepulauan Ayau di Raja Ampat, di Waigeo bagian utara. Itu juga sekarang didiami oleh penutur bahasa Biak dan orang Mapia sudah tidak ada. Menurut penutur bahasa Biak bahwa itu terjadi perang, perebutan wilayah dan orang Mapia kemudian menyingkir. Itu ya. Kemudian bahasa Tandia yang tadi saya sampaikan, mereka sudah beralih menjadi penutur bahasa Wandamen. Sedangkan bahasa Tandia sendiri sebenarnya sudah tidak hidup karena beberapa orang itu hanya
mempunyai pengetahuan tentang kosakata yang terbatas, tapi juga kalimat-kalimat pendek begitu. Untuk menyambungnya sudah tidak bisa. Bahasa Dusner ini ada yang fasih, tetapi sampai 2014 tuh hanya 3 orang. Tidak tahu sampai sekarang sudah kondisinya seperti apa. Tetapi sampai 2014 itu 3 orang penutur. Dialek Sobei yang dulunya ada di Wandame menjadi hilang dan mereka menjadi penutur bahasa Dopui. Padahal ada kosakata-kosakata yang menunjukkan ciri-ciri dialek Sobei, itu bagian timur dari wilayah Teluk Wandama di pegunungan Wondiboy. Kemudian bahasa umpama di sekitar Manokwari itu Numfordore yang sekarang juga sekarat karena dominasi bahasa Melayu Papua, penutur bahasa Numfordore sudah menjadi penutur yang sangat sedikit, terutama orang-orang tua saja yang masih pakai, anak-anak muda sudah tidak pakai lagi. Ini beberapa mahasiswa yang saya bimbing, saya suruh menulis tentang pemertahanan bahasa Numfordore ini ya, dialek Numfordore ini hanya untuk melihat bagaimana fenomena berbahasa yang terjadi dalam kelompoknya, kelompok mereka sendiri gitu. Kemudian di sekitar Jayapura ada bahasa Kayu Pulau, bahasa Tobati, bahasa Nafri yang mungkin juga sudah sekarat karena modernisasi kota Jayapura yang begitu cepat. Itu pembangunan kota Jayapura yang begitu cepat ya, itu menggeserkan pola berbahasa dari penutur bahasa 3 bahasa ini. Kemudian bahasa Marori di Merauke itu juga sekarat, didominasi oleh bahasa Marin, bahasa Melayu Papua dan sebagainya. Jadi kondisi bahasa-bahasa ini itu menjadi sangat rawan punah akibat dari relasi penutur-penuturnya dengan kelompok penutur yang lain begitu. Gitu ya. Jadi itu sedikit gambaran tentang bahasa-bahasa yang hampir punah. Lingua franca di Papua sendiri dalam sejarahnya itu membentuk bahasa-bahasa yang dipakai, bahasa-bahasa yang begitu banyak ini, itu untuk komunikasi itu kan susah sekali dan berbeda-beda. Tidak mungkin saya orang Waropen pergi ke orang Sop, saya berbicara bahasa Waropen, orang Sop tahu, tidak mungkin. Orang Sop juga demikian, bertemu dengan orang Maibra tidak akan mengerti. Karena tingkat keragaman yang sangat tinggi dan interaksi sosial yang juga sangat tinggi, maka ada bahasa-bahasa tertentu yang dipakai sebagai bahasa pengantar. Saya kasih ini beberapa bahasa pengantar, baik bahasa pengantar yang lokal ya, ada contoh di bagian timur Teluk Cendrawasih ini bahasa Waropen dipakai sebagai bahasa pengantar sampai di sekitar Nabire yang disebut orang Waropen Ambumi, dan ini orang-orang di sekitar sini menggunakan bahasa Waropen. Bagian atas sini disebut bahasa Waropen Ronari, itu ada kelompok suku yang mirip ke wilayah paling timur sini, tapi menggunakan bahasa Waropen sebagai bahasa pengantar, meskipun mereka sendiri punya bahasa sendiri. Ini secara tradisional itu bahasa Waropen telah dipakai di sekitar sini sebagai bahasa pengantar. Begitu pula juga bahasa Wandamen. Bahasa Wandamen itu dipakai di sekitar sini sebagai bahasa pengantar oleh kelompok-kelompok yang tadi saya sebutkan, tapi juga kelompok yang ada di sekitar sini seperti orang Yeresiam dan Yaur, kemudian sampai ke orang Kuri, orang Irarutu di sini masih menggunakan bahasa Wamesa sebagai bahasa pengantar. Di daerah Fak-Fak ke sini ada bahasa Onin yang bercampur dengan bahasa Melayu dan dijadikan bahasa pengantar. Dalam perdagangan, dalam hubungan-hubungan sosial itu dijadikan bahasa pengantar. Di sini, ini bahasa Biak. Bahasa Biak dulu di pesisir utara Yapen, Pulau Biak, pesisir sekitar wilayah Manokwari, pesisir utara, Kepala Burung, sampai di sini, itu semua menggunakan bahasa Biak sebagai bahasa pengantar, baik oleh orang Biak sendiri maupun orang-orang lain yang berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang Biak. Jadi bahasa Biak dipakai sini. Dan ini sudah dipakai sejak berabad-abad dalam komunikasi antar suku ya di Papua.
Di konteks yang lebih modern, ketika ada interaksi dengan dunia luar, maka bahasa Melayu itu masuk ke Papua, yang kemudian kita sebut Melayu Papua. Bahasa Melayu ini masuk ke Papua karena kepentingan perdagangan, ekonomi, politik, dan lain-lain, penyebaran agama, kemudian menjadi bahasa pengantar bagi kita. Hampir sebagian besar Papua menggunakan bahasa Melayu Papua, yang kita sebut bahasa Melayu Papua, dengan berbagai ragam. Di bagian utara umpama dipengaruhi oleh hubungan dagang dengan Ternate Tidore, kemudian juga melalui penyebaran agama, maka bahasa Melayu itu masuk di utara. Ini kurang lebih ini yang saya sebut dialek utara itu. Itu kalau kita di sini bicara masih mirip-mirip lah. Kemudian ada bahasa Melayu yang masuk melalui Seram, Banda, yang kemudian mempengaruhi pola berbahasa orang-orang di sekitar sini. Ini mereka berbahasa hampir mirip-mirip dengan logatnya, dialeknya, ragamnya itu hampir mirip dengan orang di Seram. Mereka juga pakai beta, gitu. Ini ada Melayu yang di sini kita sebut Melayu ragam Ambon lah, begitu ya. Kemudian ada hubungan sejak dulu antara Kepulauan Kei sampai ke wilayah Merauke, ke Timika. Ini juga membentuk pola bahasa Melayu yang sendiri. Dari periodisasi bahasa Melayu yang masuk di utara, kemudian bergerak ke Jayapura, kemudian masuk ke pedalaman dan sebagainya ya. Jadi itu pola penyebaran bahasa Melayu. Tetapi di sini di daerah pedalaman ini sebenarnya lebih kental adalah penggunaan bahasa Indonesia dengan ragam Papua pegunungan. Karena bahasa Melayu yang diperkenalkan ke sini itu pada periode tahun 1970-an ketika kampanye kampanye Indonesia dilakukan. Kita sekolah pada zaman itu di sekitar sini itu harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga mempengaruhi pola berbahasa Melayu yang ada di sini. Jadi itu asalnya dari bahasa Indonesia sebenarnya. Ini jadi ada interaksi sosial antara orang dari luar dan orang Papua, maka membentuk apa yang kita sebut lingua franca yang lebih umum, yaitu Melayu Papua. Jadi untuk kesimpulannya bahwa interaksi sosial itu tinggi sekali antara kelompok penutur bahasa dengan kelompok penutur bahasa lain. Kemudian dari hubungan interaksi yang terjadi antara masyarakat penutur bahasa A dan penutur bahasa B dan juga yang lain-lain, itu tidak hanya dideteksi melalui sistem budaya, sistem sosial dan sebagainya, tapi kita juga bisa deteksi dengan bagaimana bahasa itu digunakan. Contohnya kita bisa mendeteksi afiliasi bahasanya. Orang-orang ini mirip dengan bahasa Biak, orang Dusner itu mirip dengan bahasa Biak, orang Roni itu mirip dengan bahasa Biak. Mereka menggunakan bahasa yang sama karena memang secara afiliasi satu kelompok. Bahasa dan dialek, meskipun mereka semua adalah orang Wandamen, tetapi ada dialeknya. Ada dialek Wondama, ada dialek Wamesa. Di dalam dialek Wondama itu ada dialek Dori, Dopui, Sobei dan sebagainya. Jadi sampai ke sub-sub dialek juga. Kemudian interaksi itu menghasilkan masyarakat yang multilingual, masyarakat yang bilingual. Saya katakan bahwa di Papua ini mungkin ada orang yang monolingual, atau ada tapi sudah sedikit. Sebagian besar adalah bilingual dan multilingual. Kemudian bahasa dominan dan bahasa dominan ya, yang dominan dan yang tidak dominan membuat kelompok yang tidak dominan beralih menggunakan bahasa yang dominan dan melupakan bahasanya, tidak mau menggunakan bahasa dan budayanya seperti begitu. Tetapi ada juga kelompok-kelompok yang hidup bersama-sama tapi saling mempertahankan bahasanya. Malah mereka tidak mau mempelajari bahasa masing-masing begitu. Ada juga interaksi itu membuat ada bahasa-bahasa yang kelompoknya tidak kuat menjadi punah, menjadi hilang atau menjadi sangat rawan punah. Dalam konteks Papua yang begitu multilingual, yang begitu diverse, orang Papua memilih bahasa-bahasa tertentu menjadi bahasa lingua franca yang dipakai untuk berkomunikasi lintas suku. Itu kira-kira gambaran hubungan bahasa dan hubungan sosial, interaksi sosial dan bahasa di Papua. Terima kasih. Ini sekilas daftar
referensi yang saya pakai ya. Demikian presentasi saya kembalikan waktu kepada moderator. Baik, banyak terima kasih Pak Yusuf, presentasinya sangat menarik. Nah, kita lihat sendiri ya Papua dengan beragam budayanya dan ini memunculkan bahasa-bahasa yang juga sangat beragam. Bagaimana hubungan sosial ya antar etnis, antar suku, kemudian ini mempengaruhi penggunaan bahasa dan sebagainya. Sangat-sangat kompleks dan menarik sekali Pak Yusuf, dan ini tentunya menjadi lahan penelitian yang sangat amat kaya ya bagi para linguis ya, dan saya berharap bahwa linguis kita sendiri yang akan menggali masalah-masalah ini ke permukaan ya. Terima kasih, saya buka acara tanya jawab sekarang. Sudah ada beberapa penanya yang menuliskan di kolom chat. Mungkin saya bacakan dahulu. Yang pertama dari Ibu Juwita, apakah bahasa yang ada sekitar 274 itu ada aksaranya semua, Pak Yusuf? Mungkin dijawab satu persatu, Pak Yusuf. Oke, baik. Ya, jadi itulah satu hal yang menarik di Papua, bahwa bahasa-bahasa ini sebenarnya semua bahasa-bahasa yang tutur ya, bahasa-bahasa tuturan begitu ya, dia bahasa yang ditutur ya, bahasa spoken language. Jadi tidak ada satu bahasa di Papua yang memiliki sistem tulis. Jadi bisa deteksi umpama sejarah bahasa itu dari sistem tulisnya, karena memang bahasa-bahasa ini adalah bahasa-bahasa yang lisan, bahasa-bahasa spoken language. Jadi tidak ada sampai sekarang ya, kita belum menemukan satu bahasa yang punya sistem tulis. Hari ini kita baru mulai menulis, tapi dengan sistem aksara Romawi ya, abjad ini yang kita pakai sekarang gitu. Terima kasih, itu kira-kira ya. Oke, baik ya. Ibu Juwita, mudah-mudahan sudah terjawab. Sama-sama, Bu. Oke, kemudian dari Pak Izak Morin, Pak Sawaki, mengapa sistem Ondoafi atau keondoafian di Jayapura tidak masuk dalam sistem chiefdom? Mohon tanggapan. Ya, silakan Pak. Iya, sebenarnya bahasa sistem sosial yang dibangun itu, kalau yang saya lihat ya, yang saya amati, sistem sosial meskipun sistem Ondoafi itu sebenarnya masih mencerminkan big man itu, sistem big man, tapi lebih terstruktur, agak sedikit beda dengan sistem big man yang ada di apa itu namanya, umpama kelompok suku Dani dan kelompok-kelompok lain. Dalam penjelasan tentang chiefdom itu sebenarnya sistem yang menyerupai kerajaan, yang punya struktur dalam kelompok yang mencirikan satu sistem kerajaan, seperti contohnya kerajaan-kerajaan dulu, kerajaan di Jawa, kerajaan di Sumatera, begitu. Di Papua sebenarnya ada yang hampir mirip-mirip, yang menggunakan istilah kerajaan, tetapi sebenarnya mereka itu masih menggunakan sistem tribe itu, sistem kepemimpinan big man, contoh di Fak-Fak dan sebagainya. Karena kalau chiefdom itu lebih kepada kekuasaan wilayah. Salah satu cirinya adalah bagaimana menguasai wilayah-wilayah sehingga menjadi bagian dari wilayah kerajaan, wilayah chiefdom. Tetapi sistem kita kan tidak. Di Papua ini sistem kita, wilayah kita sudah jelas, ada batasnya. Kalian hanya bisa memimpin di batas wilayahmu dan orang-orangmu, tidak bisa menyeberang gitu. Tidak mungkin umpama orang Sentani pergi menguasai orang Nafri atau orang Tobati, tetapi orang Sentani ya di kelompok orang Sentani sendiri mempunyai batas wilayah yang jelas, sistem kepemimpinan yang jelas. Sedangkan chiefdom itu memiliki satu ciri, yaitu bagaimana bisa menguasai wilayah-wilayah lain gitu. Dan itu tidak nampak dalam kelompok-kelompok di Papua.
Meskipun dengan istilah yang berbeda-beda, kita memang menggunakan istilah bahasa daerah yang berbeda-beda untuk sistem kepemimpinan kita, tetapi pada intinya mereka sebenarnya punya ciri yang sama, begitu. Menjadi pemimpin atas apa itu namanya kelompok masyarakatnya sendiri yang ada punya hubungan emosional, baik itu pengalaman yang sama, interest yang sama, sistem kekerabatan yang sama dan sebagainya. Hanya di situ, gitu. Jadi kalau menurut saya Ondoafi sekalipun itu masuk di dalam kelompok tribe dalam kepemimpinannya, sistem kepemimpinannya, begitu. Mungkin dia sedikit lebih ada modifikasi, tetapi belum sampai kepada tingkat chiefdom gitu. Terima kasih, itu kira-kira gambaran dari saya. Baik, terima kasih. Kemudian dari Ibu Husaimah Dahlan, ini dari Unsri, ada 2 pertanyaan. Kalau bahasa-bahasa itu mirip, apakah masih dapat dikatakan bahasa atau dialek? Kemudian yang kedua, seberapa banyak mahasiswa Bapak yang tertarik untuk meneliti bahasa-bahasa yang ada di Papua? Silakan Pak Yusuf. Iya, terima kasih. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Saya pikir pertanyaan yang menarik. Saya menjawab yang pertama. Memang ada dalam klasifikasi bahasa-bahasa di Papua itu beberapa bahasa dikelompokkan bersama. Itu tingkat kesamanya hampir 78%. Ada yang sampai 78%. Itu seperti bahasa Ansus dan bahasa Wandamen. Itu hampir 80% dalam di kosakatanya, di leksikonnya itu hampir 80%. Tetapi ada perbedaan yang sangat signifikan itu di struktur. Di struktur, sehingga ketika orang Wandamen dan orang Ansus umpama berkomunikasi itu tidak nyambung, tidak akan nyambung. Mereka kenal betul, oh, ini bahasa Ansus, ini bahasa Wandamen, tapi tidak nyambung. Mereka tidak saling mengerti, gitu. Ini dari sisi ini bahasa Wandamen yang hampir menurut klasifikasi SIL yang menggunakan Swades waktu itu untuk mengumpulkan data yang 78% itu, kalau kita bilang 78% kan mirip ya, hampir mirip. Tetapi dari sisi struktur itu tidak mirip, mereka tidak saling mengerti. Ini memberi kita apa itu namanya, suatu bukti kepada apa yang disebut dengan continuum line. Dalam sosiolinguistik kita belajar tentang dialek continuum line itu. Jadi semakin dekat, kalau bahasa A dan bahasa B itu tingkat kemiripannya bisa sama. Tetapi kalau sudah bahasa C, bahasa D semakin jauh dari line itu maka meskipun ada kemiripan bisa saja menjadi bahasa yang berbeda. Jadi kemungkinan bahasa kalau kita continuum line, bahasa Wandamen dan bahasa Ansus itu ada dalam satu continuum line, tetapi sudah merupakan 2 bahasa yang berbeda. Ada kemiripan, tetapi ketika komunikasi dijalankan, kan bahasa dan dialek itu mutual intelligibility kan. Ketika kita sudah tidak paham, ya itu sudah bahasa sendiri, gitu. Itu. Jadi terjadi seperti begitu. Itu tentang bahasa dan dialek. Tetapi ada juga bahasa-bahasa yang itu merupakan dialek saja. Umpama orang Wandamen di Wondama dan orang Wandamen di Windesi, meskipun itu jauh sekali, agak berbeda secara geografis, mereka berbicara 2 dialek yang berbeda, tetapi samalah. Dan secara struktur itu hanya sedikit ragam yang berbeda, ada kosakata 1-2 kosakata yang berbeda-beda, tetapi mereka sebenarnya satu kelompok bahasa. Tentang sejauh mana kami di Universitas Papua terutama mengajak mahasiswa untuk meneliti, mungkin kami di Fakultas Sastra di Unipa itu merupakan fakultas sastra yang unik begitu, karena kami mengharuskan umpama di program studi bahasa Inggris. Program studi bahasa Inggris mengharuskan mahasiswa menulis skripsi yang topiknya tentang bahasa-bahasa di Papua dalam bahasa Inggris. Jadi topiknya adalah topik bahasa linguistik bahasa-bahasa di Papua, hanya menulisnya dalam bahasa Inggris supaya mencerminkan ciri prodi bahasa Inggris begitu. Tetapi konteks untuk isinya itu konteks linguistik, kita lebih menekankan mahasiswa untuk meneliti bahasa-bahasa di Papua.
Dan mahasiswa skripsi kami sekarang itu banyak tentang bahasa-bahasa di Papua. Kalau Bapak Ibu sempat ke Manokwari, akan mengunjungi perpustakaan, akan melihat begitu. Sekarang sudah ratusan skripsi yang menulis tentang bahasa-bahasa di Papua. Baik dari makronya, linguistik makro, linguistik mikro, dan sebagainya itu tersedia. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Berikutnya dari Bapak Pit Kurni. Pak Ucu, beberapa contoh struktur bahasa Dusner dengan bahasa Biak. Mohon maaf Pak Pit, mungkin Bapak dapat memperjelas maksudnya, apakah Bapak meminta pada Pak Yusuf untuk memberikan beberapa contoh struktur atau bagaimana ini Pak? Pak Pit masih di sini? Pak Pit Kurni? Ya, silakan Pak. Ini kolega saya di Jayapura. Pak Pit ini kolega saya di Jayapura. Jadi nanti saya kirim materi bahasa Dusner, materi bahasa Ron untuk Pak Pit bandingkan karena Pak Pit adalah penutur bahasa Biak. Sehingga nanti saya kirim sehingga sebagai penutur bahasa Biak bisa membandingkan ini bahasa Biak dan bahasa Ron dan bahasa Dusner gitu. Oke, baik. Ya, semoga terjawab keinginan Pak Pit. Ya. Berikutnya dari Ibu Javiera Rosa, dalam kelompok masyarakat Malin juga ada beberapa bahasa lain. Salah satunya dalam kelompok Malin Dek yang juga sudah mulai berkurang penuturnya, seperti bahasa Yap dari kelompok Malin Maklo. Mohon maaf kalau saya salah mengucapkan. Pak Yusuf, saya persilakan untuk mengomentari. Iya, terima kasih. Memang kelompok bahasa Malin ini merupakan salah satu kelompok bahasa yang besar di bagian selatan. Yang kalau kita kenal kota Merauke, paling timur Indonesia, itu wilayahnya orang Malin. Nah, di situ saking luasnya wilayah sebaran orang Malin, maka ada dialek-dialek, kelompok-kelompok secara sosial, kelompok-kelompok orang Malin ini membentuk kelompok-kelompok sendiri lagi, kecil-kecil gitu. Yang tadi disebut Malindek, Malin Makleu, itu sendiri-sendiri, dan dialeknya juga sendiri-sendiri. Membentuk ragam bahasanya sendiri, dialeknya sendiri, dan memang dalam beberapa studi di selatan ada degradasi penggunaan bahasa yang begitu tinggi. Salah satunya yang tadi saya sebutkan bahasa Marori itu yang diteliti, yang didokumentasi oleh Pak Iwayan Arke dan teman-teman itu sudah sangat menurun jauh. Bukan hanya Marori, tetapi bahasa-bahasa dialek bahasa Malin ini juga. Jadi ada beberapa dialek bahasa yang memang menurun drastis dari sisi penggunaan bahasanya. Ini hal yang memang satu topik, satu isu yang saya pikir krusial di Indonesia adalah bagaimana menjaga bahasa-bahasa daerah supaya tetap eksis begitu. Di Papua, bahasa Malin juga mengalami hal yang sama dengan kelompok-kelompok lain yang ada di wilayah Papua yang lain juga. Terjadi degradasi penggunaan bahasa dan juga degradasi jumlah penuturnya begitu. Ada yang beralih menjadi, kita bisa lihat itu umpama dalam sisi tingkatan usia. Di dalam sisi tingkatan usia itu banyak anak-anak muda yang karena sistem pendidikan, karena sistem sosial, sistem ekonomi, kita lebih memilih menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia daripada menggunakan bahasa daerah. Sehingga dengan demikian di level anak-anak usia sekolah itu memang penggunaan bahasa daerah menjadi menurun. Bahasa daerah masih dominan digunakan oleh orang-orang tua. Ini kan anak-anak muda semakin banyak, ini orang-orang tua semakin tergerus usia, kemudian dan lain-lain. Jadi penutur yang kehilangan bahasa, identitas bahasanya ini semakin banyak dan itu berbahaya bagi keberlangsungan bahasa itu sendiri.
Saya pikir ini terima kasih informasi yang baik dari Ibu Rosa. Terima kasih banyak untuk informasi tentang bahasa Malin juga. Saya memang tidak banyak meneliti di selatan, tetapi ada informasi dari teman-teman di selatan yang memang bekerja dalam dunia dokumentasi bahasa di selatan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Berikutnya dari Pak Miftah, apakah ada masalah dalam situasi diglosia di daerah Papua ya Pak? Soalnya banyak sekali linguistik repertoar yang mesti dikuasai. Silakan Pak. Ada masalah dalam situasi diglosia? Memang dalam konteks bahasa Irires umpama, saya bertanya kepada mahasiswa saya yang asli, penutur asli bahasa Irires yang multilingual ini, saya tanya begini, kalau umpama kalian pakai bahasa Mpur, itu nanti bagaimana dalam rumah? Ya kita pakai saja, langsung pakai saja di dalam rumah. Nanti kalau orang tua saya pindah pakai bahasa Mia, kita pindah juga pakai bahasa Mia, gitu. Atau saya pakai bahasa Mpur, ibu pakai bahasa Mia, tapi kita saling menjawab karena dua bahasa ini dikuasai, gitu. Jadi di dalam konteks orang Irires itu tidak ada masalah karena mereka lahir dalam konteks multilingual. Jadi penggunaan bahasanya itu lancar-lancar saja dan tidak ada hambatan dalam apa itu namanya beralih bahasa. Mau pakai bahasa apa itu persoalan choice. Tetapi dalam konteks kelancaran itu dua-dua aman-aman saja begitu. Ya dari penuturan mahasiswa saya yang kebetulan dia wisuda semester ini dengan tulisannya tentang multilingual di kampungnya itu. Jadi saya kemudian angkat menjadi materi presentasi saya juga ini. Itu pengakuannya dan dalam cuplikan-cuplikan narasi, cuplikan-cuplikan teksnya, saya suruh tolong rekam di mana ada konteks orang tua berbicara dengan anak dalam bahasa Miyah, dalam bahasa Mpur, dan dia memberikan saya bukti-bukti itu dalam rekaman-rekaman. Jadi dia bilang, ini bahasa Miyah ini bahasa Mpur ini, gitu. Jadi biasa saja seperti begitu, secara alami jalan. Baik, ya terima kasih. Berikutnya dari Bapak Riza Sukma, apakah penggunaan bahasa, salah satu bahasa yang dijadikan sebagai lingua franca, menjadi salah satu faktor yang turut menentukan kebertahanan suatu bahasa atau dialek pada beberapa wilayah di Papua? Berdasarkan contoh kasus yang tadi Pak Ucu sampaikan, misalnya di Teluk Cendrawasih sampai Nabire, menggunakan bahasa Waropen sebagai bahasa pengantar atau lingua franca. Dengan demikian muncul data ada bahasa yang saat ini statusnya kritis bahkan punah. Mohon penjelasan Bapak. Silakan Pak. Ya, terima kasih banyak ini hal yang menarik. Dalam konteks saya bagi dua, dalam presentasi saya bagi dua. Ada lokal lingua franca dan ada konteks yang lebih luas, yaitu Melayu Papua. Dalam konteks lokal lingua franca itu digunakan ketika terjadi interaksi masyarakat di wilayah-wilayah itu di waktu yang sangat lama. Sebelum bahasa Melayu, intervensi bahasa Melayu Papua, itu sebenarnya bahasa-bahasa lingua franca itu sudah dipakai. Sebelum bahasa Melayu Papua itu, Melayu datang itu sebenarnya bahasa-bahasa itu sudah dipakai, berbarengan dengan bahasa-bahasanya, bahasa-bahasa kelompok masing-masing. Dan itu sebenarnya mereka terjaga, tidak terjadi degradasi di bahasa kelompok-kelompok bahasa itu. Mereka menggunakannya sama-sama antara lingua franca bahasa Waropen dan bahasanya sendiri. Dan sebenarnya frekuensi penggunanya tidak banyak, kecuali terjadi interaksi. Kalau tidak terjadi interaksi, mereka kembali menggunakan bahasa daerahnya. Dan ini terjadi dalam konteks bahasa Wandamen, konteks bahasa Waropen, dan bahasa Biak. Ketika dalam level yang satunya, ketika Melayu masuk, dan bahasa Melayu menjadi kuat karena digunakan oleh para misionari, oleh sistem pendidikan, oleh sistem keagamaan, terutama agama Kristen, kemudian oleh sistem pemerintahan, maka semua orang yang
akan mengambil bagian dalam pendidikan, dalam bidang pendidikan, dalam ekonomi, dalam sistem politik dan sebagainya, itu mau tidak mau harus menggunakan bahasa Melayu. Dan bahasa Melayu mengambil peran lebih besar sejak digunakan terutama dalam penyebaran agama Kristen, sistem pendidikan, mulai dari zaman Belanda sampai ke zaman Indonesia itu digunakan terus, maka generasi-generasi yang sekarang itu lebih dominan menggunakan bahasa Melayu Papua, dan itu yang kemudian mereduksi penggunaan bahasa-bahasa lokal, bahasa-bahasa di Papua. Nah, kalau hari ini, buktinya hari ini kita bisa lihat, sebagian besar umpama mahasiswa saya yang kuliah itu pengguna bahasa Melayu Papua, bahasanya, bahasa pertamanya adalah bahasa Melayu Papua. Meskipun mungkin FAM dari Biak, meskipun FAM dari Wandamen, FAM dari Waropen, FAM dari Maibrat, tapi mereka gunakan bahasa Melayu Papua dan bahasa daerahnya mereka tidak tahu, bahasa orang tuanya itu mereka tidak tahu gitu. Jadi ada dua level, kalau kita jelaskan lingua franca itu ada dua level sesuai periodisasinya begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Kemudian dari Ibu Indria Fernida yang bertanya, jumlah bahasa Papua itu 274 atau 300-an? Mengapa berbeda informasinya? Terima kasih Ibu Indria. Ini persoalan siapa yang menulis ini, Bu? Persoalan siapa yang mendata dan menulis kan? Ya, jadi SIL mendata dan menulis dan bilang sekitar 274 kalau saya hitung di etnolognya itu. Tapi Badan Bahasa menulis dengan caranya sendiri, menulis 300 sekian. Jadi kita sebenarnya persoalan angka ini karena siapa yang apa itu menulis ya, siapa yang mendata dan menulis begitu. Ini hal yang saya pikir saya tidak bisa jawab di sini karena belum ada referensi yang belum ada keseragaman, kesepakatan ada di angka mana ini, karena sampai hari ini kita pakai dua referensi itu, referensi etnolog yang oleh SIL dibuat, kita sekarang hampir untuk bahasa-bahasa di seluruh dunia, ada khusus bahasa-bahasa di Indonesia dan juga di Papua, dan ada yang karya atau hasil kerja teman-teman Badan Bahasa. Ini dua referensi ini dengan jumlah yang berbeda. Ini saya sendiri tidak tahu bagaimana mereka bisa duduk dan ada konsensus angka mana ini untuk bahasa-bahasa bukan hanya di Papua, saya pikir mungkin di seluruh Indonesia juga berbeda dari dua referensi ini. Ini perlu dibuat satu kesepakatan. Contohnya kalau di Papua Barat, saya menulis satu buku yang itu dari kesadaran saya. Pertama itu sebenarnya bukan persoalan linguistik sih, persoalan pemetaan wilayah adat di Papua Barat. Saya berusaha memberikan masukan dari sisi bahasa dan saya coba membaca semua referensi yang ada, hasil-hasil penelitian yang pernah dibuat dan juga dari hasil penelitian saya sendiri, saya coba membuat. Dan sebenarnya bahasa di Papua Barat itu menurut saya cuma 54 di Papua Barat, Provinsi Papua Barat, tidak di seluruh Papua. 59 bahasa daerah. Ini saya tambahkan juga informasi sosiolinguistiknya, informasi ketahanan bahasanya, informasi tentang penyebaran dan sebagainya, itu saya coba taruh di situ sehingga khusus untuk Papua Barat ada referensi yang bisa dipakai sebagai acuan gitu. Terima kasih. Baik, di sini hadir beberapa teman dari Badan Bahasa, mungkin bisa menuliskan di kolom chat ya mengapa versi dari Badan Bahasa lebih dari 300 begitu ya. Berikutnya ya, ini ada banyak yang mengapresiasi Pak Yusuf ya di kolom chat. Saya pikir saya tidak perlu bacakan, jadi mereka sangat senang dan mengapresiasi presentasi Pak Yusuf. Ini saya bacakan saja pertanyaan dari Pak Agus Sri Danardana. Pengguna dua bahasa hidup bersama dan pergi ke gereja yang sama. Bahasa apa yang digunakan di gereja itu? Silakan Pak Yusuf. Ya, ini yang terima kasih Pak Agus. Yang tadi saya jelaskan bahwa untuk bahasa gereja nanti Pak Ishak atau Pak Wim bisa
nanti bisa tambah juga. Kalau pada umumnya bahasa di gereja itu bahasa Indonesia yang baik dan benar kalau pendeta berbicara. Kalau komunikasi itu ya bisa Melayu Papua lebih dominan, tapi nanti kalau orang Biak dan orang Biak ketemu berbahasa Biak. Tetapi dalam bahasa khotbah umpama atau dalam bahasa liturgi kita bilang itu bahasa liturgi di gereja itu bahasa Indonesia. Sehingga siapapun dia datang masuk gereja itu menggunakan bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia dalam sedikit ada ragam-ragam Melayu Papua lah, begitu. Di kelompok-kelompok tertentu dan itu jumlahnya sangat sedikit itu menggunakan bahasa daerah di gerejanya. Contoh kalau umpama di orang Pawim bisa jelaskan di Wano seperti apa, di Dani seperti apa, ada dulu satu gereja orang Biak di Skyland. Di Skyland ya, waktu saya masih kuliah itu ada jam ibadah tertentu tuh dalam bahasa Biak. Itu baru kita bisa lihat. Tetapi pada umumnya di gereja-gereja di Papua itu menggunakan bahasa Indonesia dalam bahasa ibadahnya. Sehingga contoh tadi yang bahasa Yaben dan bahasa Tehid itu ketika masuk di gereja ya mereka menggunakan bahasa Indonesia. Gitu. Ini saya pikir hal yang umum terjadi di Papua ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Rosa. Saya mau minta saran dari Pak Ucu, bagaimana kita yang orang awam dan tidak belajar linguistik bisa melakukan dokumentasi bahasa daerah. Apakah ada teknik khusus atau panduan atau metode umum yang bisa kami pakai tanpa harus belajar linguistik, sehingga kami bisa melakukan dokumentasi bahasa sebelum bahasa-bahasa tersebut penuturnya hilang. Silakan, Pak. Ya, ini pertanyaan yang menarik, yang sebenarnya gampang ya, menurut saya gampang, tetapi tergantung pemahaman. Umpama saya kerja dokumentasi bahasa di Papua, karena saya dapat dana dari ILDP, saya dapat dana dari Dobes, maka saya harus ikut kerja mereka dengan apa yang mereka mau. Karena itu tingkat teknologinya tinggi, tingkat teknik yang teknikalnya sangat tinggi, begitu. Sehingga itu kadang-kadang orang awam tidak mau kerja yang begitu, karena mereka menggunakan metode tersendiri, teknik-teknik tersendiri dan lain-lain sebagainya. Dan itu harus memenuhi standar itu, standar level tinggi lah, mereka sampaikan standar internasional gitu. Dan itu satu hal. Tetapi hal lain, saya mengambil contoh, saya pernah mengikuti training dalam dokumentasi bahasa, language documentation training di Nijmegen di Belanda, dan ada satu orang penutur dari Yaman, bahasa asli di Yaman, itu pikul ranselnya, semua itu kaset rekamannya sendiri terhadap bahasanya. Dia rekam orang tuanya bicara, anak-anak bicara, rekam dan dia bawa. Dia bilang, ini saya mau taruh di mana ini. Dia datang di training itu, dia bilang, saya punya ini banyak ini, yang rekaman-rekaman. Dan itu rekaman asli, tuturan asli, yang langsung direkam dalam percakapan-percakapan. Jadi ada orang dengan niat sederhana seperti begitu. Dan banyak juga kita yang sebenarnya membuat itu, meskipun kita tidak sadar kita sedang lakukan. Dengan membuat film-film nyanyian-nyanyian rakyat, membuat film-film cerita-cerita rakyat, membuat rekaman-rekaman itu sebenarnya kita sedang mendokumentasikan. Kita sedang membuat rekaman, kita simpan. Apalagi dengan rekaman-rekaman audiovisual sekarang kita bisa simpan dalam waktu yang begitu lama. Sebenarnya prinsip itu menurut saya kita mulai dari situ. Kemudian tahapan kedua adalah bagaimana memanage data yang kita sudah buat itu. Jadi membuat metadata ya, kalau dalam bahasa dokumentasi kita bilang buat metadata tentang data yang kita ambil gitu. Kita buat sehingga kita carinya gampang. Caranya apa? Dibuat dalam bentuk topik-topik, kemudian kita bisa masukkan di komputer dan kita cari, bisa dapat dan sebagainya. Dibuat judul-judul sehingga rekaman itu punya judul. Ini judulnya masak di dapur. Ini judulnya cerita anak-anak. Itu untuk kita bisa
simpan gitu. Ada sistem archiving yang baik, sistem pengarsipan yang baik. Tetapi untuk dokumentasi sendiri kita bisa buat dalam bentuk apapun juga. Sebenarnya kan secara tradisional dokumentasi itu berupa buat kamus, buat buku-buku pengajaran dalam bahasa daerah dan sebagainya. Sebenarnya itu sudah dokumentasi. Dokumentasi modern ini itu lebih kepada audio visual, suara, karena cuplikan langsung gitu. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya dalam konteks bagaimana kita melakukannya di lapangan, menyimpan dengan baik, membuat sistem manajemen data yang baik dengan penamaan-penamaan sehingga kita bisa cari di kemudian hari. Dari data-data itu kita bisa gunakan untuk kepentingan lain, kepentingan pembuatan buku ajar, kepentingan pembuatan materi-materi program pemerintah dan sebagainya, itu bisa dilakukan sebenarnya. Saya pikir begitu. Baik, terima kasih Pak. Kita masih punya waktu sekitar 8 menit. Ini masih ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Ari Rahma, bagaimana pengaruh para misionaris pada masa lalu di bumi Papua pada pemerolehan bahasa, baik secara band maupun tribe? Silakan Pak. Sebenarnya pengaruh di konteks band dan tribe itu pengaruh misionari kecil sekali itu. Karena orang masih dominan pakai bahasa daerah dalam segala hal, dalam segala kondisi itu bahasa daerah masih digunakan. Meskipun misionari ada. Tetapi dalam konteks umpama dalam kelas, dalam gereja, mereka harus beralih gitu. Ada penggunaan bahasa lain seperti bahasa Belanda atau bahasa Melayu pada saat itu digunakan sebagai bahasa pengantar di gereja atau di sekolah atau di pemerintahan. Kemudian orang tua kita itu sebenarnya kemudian berlatih menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Belanda. Itu di konteks-konteks itu. Tetapi dalam konteks band and tribe itu masih dominan. Kalau pengaruh misionari ya, hari ini karena pengaruh negara, state itu membuat di tribe dan di band dan tribe itu juga goyah penggunaan bahasa daerahnya, karena bahasa Indonesia sudah masuk sampai ke dimensi hidup yang lain ya, begitu. Yang dulunya masih terjaga di dalam konteks kelokalan dengan bahasa daerah, sekarang sudah bisa juga dengan bahasa Indonesia. Jadi ada pilihan-pilihan. Jadi orang mau pakai bahasa daerah atau pakai bahasa Indonesia, seperti begitu. Jadi pada zaman misionari sebenarnya tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap penggunaan bahasa daerah di tingkat band dan tribe gitu. Baik, ya. Pertanyaan terakhir dari Ibu Juwita, saya takjub mendengar hasil penelitian Pak Yusuf Sawaki ini. Saya ingin tahu apakah ada pengalaman unik ketika berusaha mengenali bahasa-bahasa yang ratusan ini. Mana menurut Bapak bahasa yang paling sulit, mudah, dan biasa saja? Maaf, saya banyak tanya karena awam sekali soal ini. Silakan, Pak. Iya, sebenarnya kalau ini sangat apa ya, relatif ya, bahasa yang susah, gampang, semua susah lah menurut saya. Karena saya penutur bahasa Papua yang kemudian berusaha belajar. Saya generasi penutur bahasa Melayu Papua ini, meskipun tahu bahasa Dani sedikit, tapi tidak bisa berbahasa Waropen, bahasa orang tua saya. Begitu, karena lahirnya di tempat lain di wilayah penutur bahasa Dani, jadi bisa mendengar dan menjawab bahasa Dani, tapi saya belajar bahasa Woi dan semuanya ya susah-susah gampang gitu. Jadi kita belajar bisa cepat, tapi nanti kalau tidak pakai lupa lagi begitu. Itu biasa. Memang dari sisi struktur itu kalau kita lihat umpama bahasa Wano yang minggu lalu disampaikan Pak Wim itu dari sisi struktur ya kompleks sekali, susah itu. Kita susah pakai itu. Mau pilih yang mana? Kalau saya bilang makan sekarang ini dengan makan besok, dengan makan kemarin, ini kata mana yang saya pilih untuk pakai ini? Itu. Karena dipengaruhi oleh sistem tensis, sistem aspek, sistem penanda orang juga, dan itu susah. Kalau sistem bahasanya Pak Ishak Morin umpama bahasa Biak, mungkin tidak dipengaruhi oleh sistem tensis dan sebagainya, tapi penanda orangnya kompleks juga. Ya kita mau pakai ya, jadi dari sisi linguistiknya
susah gampang, tetapi ya kita mau pakai nih memang apa ya, perlu waktu untuk belajar mendalam. Kalau kita punya passion untuk belajar, maka bisa. Saya sendiri meneliti dari sisi linguistiknya, saya merasa bahwa ini keunikan-keunikan yang ada. Dan saya sendiri tidak punya kemampuan mempelajari bahasa-bahasa yang tadi saya jelaskan, karena itu memang dalam waktu singkat tidak mungkin saya bisa pelajari semua gitu. Nah, jadi saya pikir jawaban saya adalah semua bahasa dengan keunikannya, dengan sistem linguistiknya, sistem linguistiknya yang tidak membedakan mana yang susah dan mana yang gampang. Tetapi kalau kita passion untuk belajar bahasa itu terus-menerus, mungkin kita bisa pakai. Apakah itu yang bahasa Wano umpama atau bahasa Bia, kita bisa pakai kalau mau terus-menerus pelajari dan gunakan dalam masyarakat begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Yusuf. Terima kasih Bu Juwita. Baik, terima kasih sekali Pak Yusuf atas presentasinya yang menarik. Jadi tadi Pak Yusuf menyampaikan bahwa sistem sosial yang ada di masyarakat Papua ini bukan sesuatu yang statis ya, tapi merupakan suatu kontinuum ya. Jadi terjadi perubahan-perubahan. Bagaimana masyarakat yang hidup di masyarakat multilingual yang hidup dalam berbagai macam bahasa dapat tetap mempertahankan bahasanya atau bahkan shift ya, beralih dari bahasa ibunya ke bahasa yang lain, karena bahasa itu lebih powerful, lebih memberikan mungkin rasa lebih ya dibandingkan kalau dia berbicara dalam bahasa ibunya. Nah, menurut saya apa yang telah Pak Yusuf lakukan dengan meminta mahasiswa Bapak untuk melakukan penelitian yang terkait dengan bahasa-bahasa yang di Papua, ini sebuah upaya agar anak-anak muda merasa bangga dengan bahasa-bahasa yang ada di Papua. Jadi mereka tergerak untuk melakukan penelitian mengenai bahasa-bahasa daerah yang ada di Papua dengan harapan supaya mereka melanjutkan penelitiannya itu dan muncul rasa bangga bahwa tanah Papua ini adalah tanah yang sangat-sangat kaya dengan ragam bahasanya. Begitu Pak Yusuf? Betul, Ibu. Terima kasih ya. Oke, baik. Ibu dan Bapak, tak terasa telah 2 jam kita berbincang-bincang dalam kuliah daring linguistik ini. Banyak manfaat, banyak informasi yang telah kita dapatkan dari pemaparan Pak Yusuf pada siang hingga sore hari ini. Mudah-mudahan teman-teman, khususnya dari Badan Bahasa, ini ada banyak sekali yang hadir di sini, dapat melakukan penelitian-penelitian mengenai bahasa-bahasa yang ada di Papua. Dan Pak Yusuf terbuka ya Pak untuk bekerja sama. Ya, baik. Terima kasih sekali lagi atas partisipasinya. Minggu depan kita masih bertemu lagi dengan Pak Yusuf dan Pak Wim di jam yang sama, hari Jumat pukul 2 sampai pukul 4. Sekali lagi terima kasih Pak Yusuf atas presentasinya. Terima kasih Ibu Bapak peserta kuliah daring linguistik. Sampai jumpa minggu depan. Selamat sore. Terima kasih Emily. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Thank you. Sore, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.